Hai Sobat Bola.com, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja menuju tahun baru ya 2025. Dan kali ini di program Bola Break dari sajian khas dari Bola.com, kita kedatangan sosok yang sebenarnya sudah tidak asing lagi nih sama kita pembaca setia Bola.com, yaitu Raja Isa Basa. Halo, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam, Greg. Nah, terima kasih Bola.com dan maaf juga udah telat gara-gara network tadi kita nggak bisa connect dengan sempurna. Yang penting hasilnya bagus ya Coach ya. Coach, sehari ini sekarang kita mau bahas soal flashback ya selama tahun 2024, prestasi timnas Indonesia, kemudian sepak bolanya, kemudian di level klub. Pokoknya kita bahas semuanya lah soal apa saja yang terjadi selama 2024 dan apa yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia untuk menuju tahun 2025, Coach. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin saya mau menggarisbawahi ya bahwasanya sebenarnya tahun 2024 itu 2024 ini tahunnya bisa dibilang tahun olahraganya Indonesia yang salah satu yang paling membanggakan, Coach. Karena nggak cuma di sepak bola aja, tapi di beberapa cabur lain kita juga lumayan berprestasi, Coach. Gitu. Kalau saya catat itu kita juara Piala Dunia e-football kalau nggak salah ya. FIFA, sorry, FIFA, pokoknya yang e-sportnya lah kita juara. Kemudian kita badminton juga juara All England. Kemudian di Olimpiade ada beberapa cabur yang kita juga meraih prestasi gitu kan. Dan tentunya yang paling olahraga yang paling disorot di Indonesia kan kita tahu ya Coach ya adalah sepak bola. Dan tahun 2024 ini aja saya udah nyatet itu beberapa hal, diantaranya adalah kita bisa tim U23-nya kita mencapai semifinal Piala Asia. Kemudian kita juga hampir lolos ke Olimpiade Paris dan prestasi apik di World Cup Qualifiers 2026. Nah, sebenarnya bagaimana Coach Raja Isa itu memandang timnas Indonesia sepanjang tahun 2024, Coach? Silakan, Coach. Pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, buat saya, 2024 adalah ah, transition sepak bola Indonesia yang baru dengan kehadiran seperti saya kata playmakernya Pak Erick Thohir dan finishernya Shin Tae-yong merupakan gandingan yang cocok lah, dan memang ini semua hasil kerja keras, mungkin doa seluruh masyarakat Indonesia yang mau melihat sepak bola menjadi satu elemen atau aset untuk menuju ke Piala Dunia. Dan mimpi yang bertahun-tahun ini sepertinya sudah mulai kelihatan. Jadi buat saya 2024 adalah tahun yang sukses, tahun titik mulanya sepak bola modern, kehadiran FIFA, kantor FIFA di Jakarta juga membawa hoki atau tuah, karena banyak peluang-peluang coach education yang boleh dilakukan untuk pelatih-pelatih lokal di Indonesia. Nah, prestasi timnas ini adalah kena kehadiran Pak Erick Thohir merubah semua landscape sepak bola, dan itu sangat berpengaruh. Jadi apabila timnas Indonesia mampu menuju ronde ketiga, putaran ketiga Piala Dunia dan membuka peluang untuk lolos otomatis. Walaupun ini belum pasti, tapi keterbukaan chances untuk timnas lolos itu sangat luar biasa. Jadi prestasi timnas ini sangat berpengaruh karena dengan suksesnya target yang dilakukan oleh PSSI terhadap Shin Tae-yong, begitu juga terhadap visi misinya Pak Erick Thohir, ini mempengaruhi semuanya, mempengaruhi elemen-elemen olahraga yang lain, badminton, uh, timnas juniornya Indonesia dari U17 sampai ke U23
hampir lolos ke Olimpiade 2024, hanya kalah di tangan Gini. Buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Walaupun ramai community, sebab Indonesia negara yang besar, geografi yang berbeda, budaya yang berbeda, ekspektasi masyarakat pasti terbelah. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, ada yang tidak puas hati. Tapi pada saya, sepak bola merubah segalanya lah. Hasil performa timnas Indonesia ini sudah mendunia. Lagu Indonesia Raya sudah menjadi bagian daripada populariti yang mempengaruhi benua Eropah, mempengaruhi masyarakat seluruh dunia. Dan sudah tentu fans atau ultrasnya Indonesia cukup populer sekarang, saya anggap nomor satu lah di dunia. Jadi 2024 walaupun prestasi Indonesia di AFF itu banyak menjadi isu hangat, tapi buat saya itu adalah proses yang sudah disiapkan. Sebenarnya Indonesia berada di landasan yang tepat. AFF adalah tempat untuk membangun sebagian dari pemain-pemain lokal untuk melalui proses jenjang untuk ke timnas senior. Jadi buat saya hal biasa kalau ada yang tidak bisa menerima kehadiran pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain warisan gitu. So saya melihat sepak bola Indonesia merubah landscape, budaya, popularity, menjual harga diri yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Jadi olahraga yang lain secara otomatis juga termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Coach, ini kan tim kita benar-benar membanggakan ya, maksudnya timnasnya yang kelompok usia bahkan itu semuanya dari kalau nggak salah umur U17, U20, U23 dan juga senior itu lolos semua ke Piala Asia 2027. Apakah ini menandakan bahwa grassroots yang coba dibangun oleh PSSI dan Erick Thohir itu sudah on track atau bagaimana, Coach? Oke. Kalau soal SSB, soal grassroots, soal ini kita harus juga beri kredit kepada Indra Safri sebelum ini dan grupnya yang membangun Vilanesia. Jadi buat saya program Vilanesia ini dan wujudnya SSB ini walaupun banyak isu di SSB, tetapi ini adalah sebahagian dari jenjang pembinaan yang bagus untuk Indonesia. Walaupun banyak yang mengkritik, banyak yang tidak puas hati, tapi buat saya grassroots yang berlaku di Indonesia ini otomatis termotivasi, diperbaiki, diluruskan lagi karena prestasi timnas senior mempengaruhi keseluruhan sepak bola Indonesia. Yang jelas pasti ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Buat saya pengaruh grassroots atau Vilanesia ini sebenarnya adalah titik, adalah sebagian usaha yang mencetus satu transisi dengan izin Allah kehadirannya Pak Erick Thohir dan kehadirannya Sinteyong menimbulkan reaksi atau provokasi yang bagus untuk semua pihak, semua stakeholder, semua level sepak bola di Indonesia. Jadi buat saya hasil dari ini mungkin usaha yang baik dari PSSI walaupun banyak yang tidak setuju apa yang saya bicara, tapi buat saya performa timnas Indonesia itu prestasi timnas itu mempengaruhi semuanya dari grassroots sampailah ke Liga 1-nya, Liga 2-nya. Sekarang ada Liga 3, Liga 4 dan Liga 5. Jadi buat saya itu Vilanesia menjadi titik mula untuk
untuk apa kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, balik lagi ke timnas senior, coach, di tengah hype, di tengah gegap gempita selama 2024, bagaimana kita bermain sangat luar biasa ya di selama fase kualifikasi putaran kedua, putaran ketiga. Nah, cuman agak sedikit tercoreng nih prestasinya karena penampilan buruk di Piala AFF, coach. Bagaimana coach melihat apakah ini kemudian bisa menjadi apa ya celah gitu buat buat timnas Indonesia? Karena kan kita tahu kita gagal di fase grup, kemudian kita juga tidak menurunkan pemain-pemain terbaik. Apa sebenarnya yang menarik dari fenomena kegagalan kita di Piala AFF 2024 ini, coach? Um, uh, buat saya kita harus fair. Saya berharap community sepak bola Indonesia, stakeholder dan semua fans, peminat, media, um, kita harus berpikiran terbuka untuk menerima apa yang telah disampaikan oleh PSSI, kesepakatan Pak Erick Thohir dan Shin Tae-yong, dan saya yakin Badan Timnas Negara juga sepakat dalam soal ini. Jadi tujuan utama saya melihat sebagai pengamat, sebagai orang yang sudah lama di Indonesia, saya sudah 17 tahun di Indonesia, 17 musim, saya pasti tahu budaya yang jelas. Nah, buat saya jelas-jelas sebelum AFF, tim PSSI dan Erick Thohir bersetuju sepakat untuk memberikan kesempatan kepada timnas U22 untuk persiapan AFF Under 23, AFC Cup Under 23 dan SEA Games 2025. Dan buat saya ini adalah satu proses untuk membangun atau mengekalkan jenjang kekuatan timnas. Kalau pemain-pemain ini yang rata-ratanya berusia 22 tahun ke bawah ini tidak diberi kesempatan dan langsung diterjunkan untuk SEA Games, saya rasa ini atau AFC Under 23 ini sangat merugikan. Jadi mereka butuh proses. Nah, kita semua harus terima bahwa kenyataannya timnas Indonesia sudah capai target yang diberikan, yaitu lolos di putaran ketiga, dan itu sudah tercapai. Akan tetapi ini hal biasa di mana negara pun, apabila timnas sebuah negara itu sukses melewati target, sudah pasti permintaan yang berlebihan akan ada, yaitu mau lolos ke Piala Dunia. Dan itu hal biasa. Jadi menurut saya, semua orang harus sabar dan mendukung timnas Indonesia. Apa yang terjadi di AFF buat saya tidak ada yang perlu dimalukan, karena dari awal PSSI dan Pak Erick Thohir sudah menjelaskan bahwa tujuan mereka mengantar timnas U22 adalah sebagian dari persiapan untuk memberi mayoritas pemain lokal yang tidak punya kesempatan atau belum sampai waktunya untuk bersaing di senior itu berkompetisi. Buat saya satu hal yang positif. Dan timnas Indonesia buat saya tidak jelek, karena mereka kalah dari timnas senior, dari seniornya Vietnam, dan rata-rata tim yang datang ke AFF itu adalah timnas yang senior. Jadi satu keuntungan dan keberuntungan. Nah, kalau kita paksa timnas senior kita bermain di AFF, kita bisa aja terjadi hilang kesempatan untuk lolos otomatis, karena 3 partai penting melawan Australia, melawan Bahrain, melawan China ini, kalau dengan izin Allah, dengan doa semua, kita bisa lolos otomatis. Nah, andainya dipaksa pemain-pemain dari timnas senior bermain di AFF, ada banyak faktor kecederaan, faktor sampai peak yang awal, maknanya mereka tidak mungkin bisa berprestasi dari satu pertandingan satu pertandingan dalam waktu yang dekat. Dan home tournament yang berlaku di AFF
itu bisa melelahkan, bisa buat pemain-pemain timnas senior untuk bersiap lawan Australia itu tenaganya udah terkuras. Karena susah untuk menerangkan ke netizen, mungkin mereka memikirkan soal lain. Saya memikirkan aspek bagaimana untuk berada di konsistensi. Nah, bisa aja kita juara AFF dengan meletakkan timnas yang ada, tapi apakah kita mampu melakukan sesuatu melawan Australia nanti dalam waktu yang terdekat? So, prioritas yang dilakukan oleh PSSI ini saya sangat bersetuju dan saya harap semua orang harus memahami karena impian yang diletakkan sekarang sehingga STY mau STY juga akan dipecat kalau tidak lolos ke Piala Dunia, sedangkan dia sudah mencapai target yang diberikan. Jadi kita harus balik ke kertas hitam atas putih. Kalau saya mau pecat, kalau saya sendiri akan bersetuju memecat Shin Tae-yong STY apabila di 2027 Indonesia tidak bisa berada di bawah ranking 100, minimal ranking 90 ke 80 begitu. Kalau waktu itu dia dipecat, pelatih baru yang diganti itu sudah siap karena punya waktu 3 atau 4 tahun ke 2030. Nah, itu pandangan saya. Ya, berarti kita sebenarnya bukan hanya menyiapkan untuk 2025 ya Coach ya, tapi justru ke tahun sampai 2027 ya, kita nanti ada SEA Games, kemudian kita nanti ada Piala Asia juga di tahun 2027. Nah, apakah dengan persiapan seperti demikian, terus apakah dengan segala track record yang terjadi sepanjang tahun ini, Shin Tae-yong menurut coach berarti masih sangat layak untuk dipertahankan ya coach ya? Nah, sekarang saya berbicara soal target. PSSI yang memberi target kepada Shin Tae-yong, tim harus lolos ke putaran ketiga. Jadi ini berarti Shin Tae-yong sudah capai objektif PSSI. Akan tetapi netizen punya hak untuk menyuarakan pendapat. Netizen adalah segala-galanya. Fans adalah kunci atau pemain ke-12. Jadi kita juga harus menghormati. Buat saya tetap menghormati pendapat orang lain. Tetapi kita di atas kertas hitam atas putih, dan Shin Tae-yong kalau saya salah perbetulkan saya sudah taken kontrak sampai 2027 dan tidak gampang untuk kita merubah atau memecat Shin Tae-yong dan menggantikan pelatih yang baru. Nah, ada dua, saya kata di sepak bola ini apapun bisa terjadi. Bisa aja pecat Shin Tae-yong, keberuntungan ada di Indonesia dan lolos 2026. Bisa aja kita simpan Shin Tae-yong dan Shin Tae-yong tidak lolos ke 2026. So, ada resiko di atas segala keputusan, kehendak atau nafsu yang ada pada komuniti sepak bola Indonesia. Buat saya kalau dipertahankan saya setuju. Tapi kalau dipecat harus berpikir dua kali apakah tindakan ini akan memastikan Shin Tae-yong akan memastikan pelatih baru udah jelas dan pasti boleh lolos ke 2026. Karena falsafah sepak bolanya itu kalau kita lihat sistem bermain di timnas Indonesia itu kurang lebih mirip sesuai apa yang berlaku di timnas senior. Jadi buat saya bukan tidak bersetuju, saya bersetuju kalau memang calon yang mau digantikan itu bisa memastikan. Sedangkan kita sudah kasih target, kalau saya mau pecat Shin Tae-yong di 2027. Kalau dia nggak bisa dapat ranking FIFA 80 atau 90 di bawah 100, ya dia gagal. Sementara ini dia sukses. Nah, kita tidak, macam saya kata, kita tidak bisa menahan nafsu, impian, dan harapan. Seluruh, termasuk Greg juga, harapannya mesti lolos. Kalau nggak lolos, Greg juga akan kecewa sebagai orang Indonesia. Tapi kita juga harus realistik, karena saya yakin timnas ini kalaupun gagal di 2026 dan dipupuk baik-baik, dijaga konsistennya, 2030 itu udah pasti. Tapi
doa saya tetap sebagai orang yang sudah bekerja di Liga Indonesia sepak bola ini 17 tahun, saya mau melihat Indonesia lolos di 2026. Nah, pelatih ini saya kembali, buat saya tidak bersetuju, tapi saya kembalikan kepada komuniti sepak bola Indonesia untuk memilih mau pecat dia sekarang atau mau ganti sekarang, itu kan hak komuniti dan hak PSSI. Tapi ditanya pendapat saya, wajarlah kita tunggu hasil 2026 nih. Dan 2027, karena kita tidak boleh lari dari perjanjian. Kalau dipecat dia harus bayar semua lah. Maksudnya kita apa yang sudah dibuat nih, ada yang komentar saya apa maksud ekosistem waktu saya kasih komentar di media Indonesia. Mereka tidak mengerti ekosistem itu terbentuk dengan prestasi yang wujud, prestasi yang telah berlaku di senior. Kita lihat 2024, hampir semua timnas junior Indonesia lolos ke final Piala Asia. Jadi, apakah itu bukan satu ekosistem yang baik? Kalau kita merubah pelatih, saya terus ambil contoh banyak-banyak. Apa terjadi dengan Vietnam tidak bisa bangun? Sampai sekarang nggak bisa bangun. Karena menukar pelatih Pak Heng Seong ke pelatih dari Eropa dengan tujuan untuk melakukan build up, melakukan sepak bola falsafahnya mereka. Dan untuk merubah ini pelatih ini butuh lagi 5 tahun. Itu pun belum pasti. Jadi kalau kita mengganti STY sekarang ya kita harus sabarlah. Apapun hasil tunggu lagi 5 tahun, 4 tahun. Karena keberhasilan Indonesia berbanding Malaysia, berbanding Thailand, berbanding Vietnam karena pelatih kepalanya diberikan kesempatan 4 tahun untuk menangani tim ini dengan filosofinya tersendiri. Walaupun kita kata kadang-kadang parkir bus, tidak cantik mainnya, tidak itu, tapi hasil dari segalanya sudah di ronde ketiga. Nah itu kan sesuatu yang inilah menurut saya. Ini kan berarti kalau bisa saya rangkum ya, berarti kan kontrak Sintayong ada sampai 2027. Kemudian target yang dibebankan kepada Sintayong sebenarnya juga sudah terlewat ya, maksudnya bisa membawa sampai ronde ketiga Piala Dunia. Kita bicara kualifikasi Piala Dunia ini. Kemudian dan dengan mulusnya target yang sudah dilakukan oleh Sintayong, pasti kan community atau fans sepak bola Indonesia, fans timnas itu kan punya harapan yang lebih tinggi lagi, coach ya. Begitu coach ya berarti ya. Di tahun yang paling terdekat, agenda terdekat adalah kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini pengandaian saja ya. Semisal apapun yang terjadi, misalnya PSSI itu memutuskan untuk menyudahi kerjasama dengan Sintayong dengan segala prestasinya yang sudah dia buat gitu. Sebenarnya menurut kacamata Coach Raja Isa itu kualifikasi pelatih atau apa ya berarti kemampuan seperti apa sih sebenarnya pelatih yang dibutuhkan oleh Indonesia, pelatih yang bisa melanjutkan supremasi daripada Sintayong dengan segala warisannya, dalam tanda kutip warisannya yaitu berupa pemain naturalisasi diaspora, kemudian strateginya, formasinya, pemain-pemainnya, itu kualifikasi yang paling cocok buat timnas Indonesia. Pelatihnya seperti apa sebenarnya, Coach? Sementara ini buat saya ini kalau mau mengganti STY, perkara pertama pelatih itu mesti mampu menguasai budaya masyarakat, tekanan, pressure, ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola Indonesia. Yang kedua, saya masih percaya bahwa Sintayong ini pelatih yang sudah melatih di Piala Dunia dan yang mau menggantikan dia, siapapun itu, mau itu Eropa, mau itu Asia, mau itu Afrika, itu wajib sudah melatih di kompetisi final round Piala Dunia. Bermakna dia kelayakannya yang pertama itu. Karena kita Indonesia butuh pelatih yang mampu mampu untuk menguasai
menguasai budaya, menguasai karakter pemain, merubah karakter pemain. Saya yakin uh, tidak gampang untuk melatih atau menjaga timnas Indonesia, karena pemain-pemain Indonesia waktu dulu tidak ada pemain heritage, ada pun dulu Gonzales, Greg Nokolo, mungkin ada yang itu. Nah, sekarang ini kalau dirubah uh, berarti pelatih itu harus berkelas dunia, yang mampu menguasai budaya. Pertama, tekanan, expectation, apalagi netizen, dan ini negara 270 juta rakyat, jadi akan punya banyak perception, akan punya banyak cita rasa, nafsu, perasaan untuk lihat timnas ini harus bagus. Nah, apakah nanti proses yang dilalui di peringkat awal nanti kalah, apakah kita siap untuk tunggu 4 tahun? Nah, pelatih baru ini juga harus dikasih 4 tahun. Ya. Apakah kita semua siap untuk kita ganti Sinteyong, ambil pelatih mungkin, ya saya lihat sekarang siapa pun pelatih di muka bumi ini, di atas seluruh dunia ini sanggup melatih timnas Indonesia. Satu, karena atmosfernya udah garanti menang di home. Kalau kalah tipis, draw dalam tangan, menang dah dalam tangan. Jadi saya tidak kaget apabila Sinteyong dipecat, akan ramai pelatih kelas dunia. Mungkin Carlos Ancelotti pun sanggup untuk ambil timnas Indonesia, karena sistem yang diterapkan FIFA ini menarik minat banyak pelatih. Banyak pelatih sanggup melatih timnas Indonesia. Sebab itu kalau Sinteyong boleh dipecat sekarang, besok mungkin ada 100 permohonan ke PSSI untuk memastikan pengganti yang hebat. Tapi ingat, kita adalah Asia, kita butuh pelatih yang menguasai budaya Asia. Mungkin ada bilang saya dukung Sinteyong. Tidak, saya sentiasa dukung kalau ada pelatih Asia yang mampu menguasai. Pak Heng Seo buktikan di Vietnam, beda bahasa. Sampai sekarang nggak bisa bahasa Vietnam, masih satu pakai translator. Di sini juga mungkin Sinteyong udah sikit-sikit lah. Tapi kita lihat Kambodia. Sebelum ini apa terjadi dengan Kambodia? Hasil dari sentuhan Asia. Mereka berubah karena budaya Jepang yang mementingkan disiplin dan apa. Yang penting sekarang kita butuh generasi mindset yang luar biasa. Memang agak berat, negara ini besar, saya paham, tapi potensi juga banyak. Yang penting apakah mindset yang ada sekarang yang disiapin oleh Sinteyong, kalau lambat 1 menit ya kamu didenda, nggak datang latihan on time kamu dipecat. Apakah ini akan berlaku terus? Karena kita orang Asia, kadang-kadang kita kena pakai remote control. Memang kita kata kita profesional, tapi Nusantara ini, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, ini budaya kita beda. Jadi kalau mau menukar pelatih, saya harap pelatih itu kekalkan sistem yang ada. Boleh rubah cara bermain, mau build up, mau apa, mau gaya Eropa, mau gaya Afrika, semua boleh. Tapi sistem yang telah diterapkan, turun pesawat kena stretching, sampai sana training, tekanan ini harus kekal untuk Nusantara. Karena tekanan inilah Indonesia sukses. Tapi kalau mau tukar pelatih, saya dukung, tapi pelatih itu harus bisa menguasai. Jangan nanti dia datang kalah partai pertama, partai kedua, pakai kita pecat lagi. Jadi buang waktu. Bila ditekan kontrak harus 4 tahun, jangan diganggu 4 tahun, biar dia. Malaysia sekarang sedang melakukan struktur baru. Saya berharap tidak ada tukar-tukar pelatih lagi. Jadi setiap pelatih untuk timnas itu minimum 4 tahun. Bagilah 4 tahun. Sekarang Sinteyong udah lebih 4 tahun, tapi kita dah sign sampai 2007. Tak apalah, pecat, ganti. Itu aja, nggak masalah. Itu menurut saya rugi. Itu aja. banyak juga opini-opini dari netizen, dari fans timnas itu bilang kalau ini kan banyak pemain kita heritage itu dari Belanda ya. Kenapa nggak pakai pelatih Belanda aja, semisal Sinteyong nantinya gagal memenuhi ekspektasi begitu, coach. Apa coach sepakat nggak itu? Apakah dengan pelatih dari Belanda itu kemudian bisa bikin timnas Indonesia lebih baik lagi, coach? Karena kan tidak ada kendala bahasa,
kemudian bisa bahasa Inggris juga. Kalau kita melihat beberapa kekurangan Sintayong kan di kendala komunikasi itu, coach. Gimana, coach? Inilah kalau saya sejarah, karena Belanda punya hubungan historis, hubungan penjajah dan yang dijajah, Indonesia dan Belanda. Sudah pasti budaya, pola pikir ini sama. Tetapi harus seperti saya bilang, kalau memang benar ada pelatih Belanda mungkin yang berdarah Ambon, mungkin yang berdarah Makassar, atau apa yang ada seperti heritage lah. Kalau memang dia siap. Karena suasana sepak bola, atmosfer di sepak bola Indonesia tidak sama atmosfer di Belanda. Tekanan yang diberikan ke atas pelatih timnas Indonesia dengan tekanan yang diberikan ke atas pelatih timnas Belanda itu berbeda. Di sini ekspektasi yang saya tahu ya seperti bakso. Kalau kita udah buat bakso harus siap segera. Nggak mungkin bakso siap dalam 4 tahun. Jadi kalau mereka siap untuk sabar 4 tahun karena merubah ke sistem falsafah bermainnya Belanda itu butuh 4 tahun lagi. Kalau memang kita mau rubah silakan, tapi kasih pelatih itu mau siapa dari Ambon kah? Kaptennya Belanda siapa nama juga berminat. Oke, ambil orang Belanda, ambil yang punya koneksi sama Indonesia, tapi kasih 4 tahun. Kasih 4 tahun. Dalam sejarah Indonesia ini salah satu pelatih yang paling lama servis. 4, nama masuk 5, nama masuk 6. Yang lain dari Rama Darmawan, Jackson Tiago, yang lokal-lokal lah, itu semua nggak tahan. Jadi ini paling tahan. Jadi kalau mau berubah, ya harus Belanda semua. Pemain harus duduk di Belanda, TC harus di Belanda. Itu benar-benar untuk menguasai budaya sepak bola Belanda. Nah kita terpecah, kita ada Como, BCE, Pak Hartono ada tim Como di Itali. Nah, kita ada Watford di ini. Sebenarnya Indonesia tidak perlu pelatih Eropa. Pelatih Asia mungkin tidak suka Sinteyong, cari Asia. Pak Jingsung pun boleh juga mempengaruhi keadaan, maksudnya. Nah, saya tidak bilang Sinteyong orang hebat, tidak. Saya bilang, nah, rezeki Allah dah bawa dia ke tanah Indonesia, dia cocok sama sepak bola Indonesia yang tidak bisa menerima karena mungkin mereka punya pandangan yang sama dan saya menghormati semua pandangan. Buat saya berbicara aspek sepak bola aja. Kalau memang mau rubah ke Belanda, kita benar-benar jadi Belanda. Sepak bola Belanda, makan cara orang Belanda, hidup cara permain Belanda, ya harus begitu. Tapi saya nyatakan, atmosfer di Indonesia sekarang, siapa pun pelatih dunia, Carlos Ancelotti juga mungkin berminat untuk menangani timnas karena suasananya luar biasa. Nah, sudah mendunia kan sepak bola Indonesia sekarang sudah mendunia. Macam-macam isu, Bahrain, ini, itu. Dan EFF, macam kita kalah Piala Dunia lah EFF. Bayangkan kalau kita tidak lolos 2026 ini, saya tidak dapat bayangkan gimana. Tapi itulah indahnya sepak bola Indonesia. Saya senang senang dengan sepak bola Indonesia karena budayanya yang kadang-kadang tidak sabar karena kan ini Indonesia itu merdeka dengan darah. Jadi memang suasananya harus berperang. Kalau mau pergi harus menang. Nah itu hal baik. Buat saya itu hal baik. Jadi menukar pelatih, mungkin Greg juga setuju sekarang menukar pelatih dari Belanda. Ya saya juga dukung. Asalkan pelatih itu 4 tahun. Kalau pelatih datang 1 musim, kalah aja di SEA Games itu selesai. Jangan kalah di EFF, kalah aja di SEA Games 2025. Indonesia pakai pelatih baru dengan pemain yang ada ini, kalah aja, nggak lolos. Itu selesai, harus ganti lagi. Gitu. Baik. Jadi harus sesuai target. Kalau target, semua orang sabar, pasti bisa lah. Tapi ini negara besar, saya tetap menghormati sepak bola Indonesia, mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Begitu. Iya, jadi begitu ya sobat bola.com, kita tetap harus menghormati. Sebenarnya kita sudah tekan kontrak juga dengan Sintayong dan kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya target yang ditujukan kepada Sintayong juga sudah terlampaui juga gitu dan memang ada sedikit celah di Piala AFF kemarin. Terus kalaupun tadi saya sepakat banget dengan Coach Raja Isa bahwasanya kalaupun memang nantinya diganti di tengah-tengah sebelum kontraknya habis itu akan banyak risikonya dan PSSI juga bakal harus menyiapkan banyak
plan A, plan B sampai mungkin plan Z ya sampai akhir gitu bahwasanya apa yang harus dilakukan dan itu sebagainya. Baik. Jadi begitu ya sobat bola.com, kita sudah membahas timnas Indonesia sepanjang 2024, kemudian tadi seru banget drama-dramanya, Mbak. Apa yang membuat kita mencintai drama-dramanya yang ada di sepak bola Indonesia ini, coach ya gitu. Dan mudah-mudahan Ya, target terdekat kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret, dan targetnya pastinya kita pengennya lolos otomatis langsung ya, peringkat 2 di bawah Jepang, insya Allah. Insya Allah. Oke, ada coach yang mau ditambahin lagi, coach? yang penting saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dokom yang sentiasa ingat saya, sentiasa undang saya mau di media tulisan, media online, begitu juga di live Zoom. Buat saya sudah 17 tahun di musim di Liga Indonesia. Saya tahu dan yang paling senang saya lihat drama-drama di Indonesia ini. Tapi memang inilah yang penting di sepak bola. Kalau sepak bola itu sepi, nggak ada perang, sesama nggak ada puas hati, itu nggak enak. Ini negara besar. Saya tetap berdoa agar Indonesia bisa lolos di Piala Dunia 2026. Saya juga berdoa agar ada kejutan di Australia nanti. Indonesia mampu melakukan kejutan, minimal tak hilang poin lah. Kita doa sama-sama dan menyapu bersih lawan Bahrain dan China. Saya berharap semua pendukung, media, pengamat-pengamat, ayo kita lupakan semua, kita doa sama-sama biar lolos. Nanti kalau lolos nak pecat dia pun mungkin tak apa, dah lolos 2026, kasihlah dia chance, peluang untuk buat kerja dia. Siapa tahu ya, ini semua dari Allah. Kita berdoa yang terbaik, sepak bola Indonesia mampu ke Piala Dunia 2026, dan pemain-pemain lokal yang dikatakan tidak mampu sekarang sudah menunjukkan kemampuan di AFF, dan banyak pemain muda, pemain lokal Indonesia sudah belajar dari tekanan sekarang yang harus bersaing dengan Heritage, harus belajar. Kita sudah lihat Marcelino bagaimana, yang dari Persibaya, saya lupa Irfan, yang dari Persibaya, saya sudah lihat itu. Mungkin ramai lagi, dan saya berharap Sinteyong juga mula mencari beberapa sosok di Persipura. Karena saya nonton lewat video, ada beberapa sosok yang boleh dikonsider untuk duduk di U22 atau ini, dan itu cuma pandangan saya. Lihatlah Papua sedikit, siapa tahu ada 1-2 pemain dari Papua, terutamanya dari Persipura, untuk muncul. Karena banyak pemain muda di Persipura sekarang, di bawah Ricardo Salampesi, mantan pemain saya. Saya berharap ini bisa ada lebih ramai pemain Papua dikasih kesempatan lah. Yang walaupun Persipura di Liga 2, mereka punya potensi. Ini berdasarkan pengalaman saya itu. Ya, mudah-mudahan makin banyak pemain dari Liga 1 ya, dari liga lokal atau bahkan Liga 2 gitu yang dipercaya untuk membela timnas Indonesia gitu, Coach. Baik. Indonesia banyak. Indonesia sekarang tidak akan ada masalah. Berlakunya heritage ini, berlakunya warisan ini menyebabkan semua pemain lokal kerja kuat sekarang. Mereka udah tahu standar yang harus mereka sampai. Ini hanya kesempatan dan harus kerja. Kalau pemain warisan kerja 1 kali, dia harus kerja 5 kali untuk sampai dengan tahap mereka, insya Allah. Nah, itu saya tidak, soal pemain lokal akan muncul, waktu saja. Waktu Indra Safri juga berhasil dengan under 20-nya, under 23-nya. Nah, lihat nanti kita akan pasti ada pemain keluar dari yang lokal. Itu aja. Amin, 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 insya Allah. Baik, Sobat Bola.com, dari tadi demikian obrolan serunya dengan Coach Raja Isa. Sekarang lagi di Malaysia, dia belum ke Indonesia juga. Ini kita kalau ke Indonesia pokoknya harus ketemu. Ya jadi demikian, sampai jumpa, ketemu lagi di program Bola Break berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Greg, terima kasih Bola.com. Salam buat semua. Assalamualaikum.